warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada khutbah hari ini saya ingin sedikit mengingatkan kita beberapa kisah di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan imigran. Kenapa? Karena mayoritas kita adalah imigran. Dan ternyata ada banyak sekali cerita dalam Al-Quran tentang imigran ini. So in today's khutbah, I would like to talk a little bit about immigrant, people that immigrate to other country. And apparently there are so many stories about immigrant in the Quran, which is something that I just realized. So which is it's a good thing because we are immigrant and we can learn a lot from this. But I will use English in the second term of the khutbah insyaallah. Jadi dalam kita menggunakan bahasa Indonesia dulu, nanti di yang kedua baru saya gunakan bahasa Inggris. Jadi Masya-Allah, dalam Al-Quran itu dalam surah yang pertama Allah SWT menyampaikan di surah ya Allah menyampaikan allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Al-Quran yang sering kita baca ini ternyata Masya-Allah itu memiliki isi yang kita tidak bisa, yang kita belum paham, yang kita butuh Quran untuk kita bisa pahami itu. Maka kemudian kita lihat misalnya dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasan yang detil tentang pernikahan, tetapi sangat detil tentang perceraian. Mengapa seperti itu? Karena manusia paham menikah, itu sudah naluriah kita, tapi tidak paham bagaimana cara bercerai yang baik-baik, bercerai yang tidak membuat Allah tidak suka, marah. Artinya apa? Dalam Al-Quran itu isinya itu adalah hal-hal yang kita tidak mungkin bisa pahami sendiri. Ini maksud dari kata-kata dari firman Allah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia hal yang mereka belum tahu. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah tentang imigran. Artinya apa? Kita sebagai imigran hari ini, mayoritas kita, dan tentunya ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sebagai imigran di dalam Al-Quran. Namun sayangnya mungkin selama ini kita tidak membaca dari perspektif seorang imigran. Nah, sebagai contoh misalnya yang pertama itu adalah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan berasal dari bumi, beliau imigrasi dari surga. Dari surga beliau pindah ke bumi.
Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim? Bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Adam, apa cerita yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Adam? Bahwa beliau, walaupun beliau dipindahkan dari surga, tempat yang begitu indah, sama mungkin seperti kita dari Indonesia pindah ke Taiwan, ya. Tapi kemudian beliau menerima tugas dari Allah SWT, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Pemimpin. Apa arti lain dari khalifah? Pengganti. Artinya orang yang menggantikan orang yang sebelumnya. Ya, jadi kita sebagai orang beriman, kita sebagai manusia, tugas kita adalah menggantikan orang tua kita menjaga bumi ini, menjaga agama ini, menjaga dakwah ini. Dan juga kita ditugaskan untuk mempersiapkan anak-anak kita sebagai pengganti kita nantinya. Ini arti khilafah. Ini arti dari khalifah di muka bumi, seperti itu. Jadi ini adalah pelajaran pertama bagi imigran, ya, bahwa kita hari ini datang ke Taiwan, maka kita menjadi orang yang harusnya menjadi seorang khalifah di bumi Taiwan ini, berusaha untuk menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik itu untuk para lelaki dan juga para ibu-ibu ataupun para bapak-bapak. Baik itu sebagai seorang mahasiswa dan lain sebagainya. Berusaha untuk menjaga apa yang ada di sekitar kita ini. Bukan berarti karena ini adalah negeri orang lain kemudian kita tidak peduli. Ini hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hal lainnya lagi yang cerita yang menariknya lagi adalah cerita Nabi Musa. Nabi Musa kan beliau juga berimigrasi kemana? Ke kota Madian, ya kan? Beliau juga pindah ke kota Madian, dan sesampai di sana itu beliau tidak punya apapun. Beliau adalah seorang buronan. Beliau baru saja membunuh seseorang, bukan dosa kecil, dosa besar itu membunuh seseorang, ya. Lalu apa pelajaran di situ? Bahwa kita sebagai manusia, selama kita masih hidup, kita harus percaya bahwa Allah Maha Pemaaf. Jika hari ini kita punya banyak dosa, maka kita harus punya sikap seperti Nabi Musa yang oke, saya punya dosa, tapi saya masih hidup. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kedua kepada saya, kesempatan ketiga dan seterusnya. Gunakan kesempatan tersebut. Apa yang Nabi Musa lakukan ketika itu? Ketika beliau berbuat salah, beliau tidak kehilangan harapan. Saya sudah berbuat dosa besar. Ngapain lagi saya harus berusaha? Tidak seperti itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau membantu orang lokal ketika itu. Ada 2 orang perempuan, anaknya Nabi Syuaib. Beliau bantu 2 orang ini, iya kan? Nah, itu juga pelajaran yang bisa kita ambil sebagai imigran, bahwa ketika kita sampai di sebuah tempat, hal yang pertama kita lakukan adalah beramal, membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, itu hal yang berikutnya. Kemudian hal lainnya apa lagi? Ketika itu Nabi Musa itu dalam kondisi tidak punya apa-apa kecuali 2 hal saja, yaitu tempat berteduh dan minum di depannya. Kita tahu semua ceritanya seperti apa. Ada tempat berteduh dan tempat untuk minum. Nah, di sini kemudian Nabi Musa berdoa, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang artinya, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi setelah Nabi Musa membantu orang yang tadi, beliau langsung kembali ke tempat duduknya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, ya Allah, terima kasih bima anzalta, apa yang sudah engkau turunkan, apa yang sudah engkau berikan kepada saya. Ada 2 hal yang tadi saya sebutkan, tempat berteduh di bawah pohon, dan yang kedua adalah minum. 2 hal ini saja, tapi beliau bersyukur terlebih dahulu. Ya, beliau bersyukur terlebih dahulu. Bayangkan dengan kita hari ini, orang Indonesia yang sedang di Taiwan. Luar biasa kondisi kita hari ini.
Gaji-gaji kita misalnya ada yang sampai 30.000 NT gajinya, ada yang sampai 80, saya pernah dengar ada yang sampai 150 NT gajinya. Itu luar biasa sekali. Fasilitas yang ada di sini luar biasa sekali. Nah, Nabi Musa alaihissalam saja itu bisa begitu bersyukur terhadap pemberian Allah yang dua ini saja. Bagaimana lagi dengan kita? Jadi jangan lupa membantu orang yang pertama, yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Walaupun hal yang kecil, bersyukur pada Allah SWT. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian beliau berdoa, meminta tolong kepada Allah. Jangan lupa, jadi Islam itu kan tetap dia dua hal ya, berdoa dan kemudian meminta tolong kepada Allah SWT. Berdoa kemudian berusaha. Nah, kemudian cerita terakhir ini waktunya juga tidak banyak diberikan. Cerita terakhir adalah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada banyak sekali cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi cerita yang paling menarik bagi saya adalah ketika beliau migrasi dari Kan'an, dari Madinah, berjalan ke Mekah. Ketika itu bukan Mekah namanya, tapi Bakkah, sebuah tempat yang tandus. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk datang ke situ membawa anak dan istrinya, dan kemudian meninggalkan mereka di situ. Sampai kemudian mereka kehabisan bekal. Kemudian Siti Hajar harus berlari dari Safa dan Marwah untuk mencari air, ya kan? Dan kemudian setelah 7 kali dapat airnya, air Zam-Zam di kakinya Nabi Ismail. Apa pelajaran penting di situ yang bisa kita pelajari sebagai imigran? Ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan sesuatu, seberat apapun itu, sesulit apapun itu, bahkan sesulit meninggalkan, seperti Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di kota, di Bakkah, di tempat yang tidak ada. Dalam Al-Quran disebutkan di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, ya Allah. Tidak ada tanaman di situ. Bayangkan seperti apa perasaan seorang ayah ketika itu. Dan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dalam mendapatkan anak ini di umur yang sudah tua. Setelah menunggu sekian lama kemudian baru mendapatkan anak. Jadi sangat berharga sekali. Tapi Allah perintahkan, dan beliau lakukan. Dan bukan hanya beliau yang patuh terhadap perintah Allah, tetapi juga istrinya. Istrinya mengatakan, di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis disebutkan, wahai Ibrahim, jika memang itu perintah Allah, saya rela. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua hari ini. Bagi kita orang Muslim yang sekarang ini berada di Taiwan ini, bahwa perintah Allah apapun itu lakukan. Sulit kita mencari makanan halal, cari makanan halal. Sulit kita untuk beribadah, sholat 5 waktu karena tidak ada mesin dan sebagainya. Usahakan, ya. Kalau memang hal-hal kecil ini, kalau memang hal besar seperti yang Nabi Ibrahim lakukan bisa beliau lakukan, maka kita juga bisa lakukan. Nah, ini adalah hal lain yang bisa menjadi pelajaran dari kita untuk kita semuanya. Sudah 14 menitan. Nah, kemudian hal lainnya lagi adalah hal lainnya lagi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah setelah Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di sini, kemudian sekian lama kemudian beliau kembali, kemudian Allah perintahkan untuk membangun masjid. Ini hal lain yang perlu kita pelajari sebagai imigran, bahwa ketika kita sudah berada di sebuah wilayah, kita membangun keluarga kita membangun organisasi dan sebagainya, setelah itu bangun masjid. Nah, ini juga kita lihat seperti ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal pertama yang beliau lakukan apa? Membangun masjid. Membangun 2 masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. 2 masjid dibangun. Dan setelah itu baru kemudian membangun pasar tandingan, pasar untuk menandingi pasarnya orang Yahudi yang banyak ribanya ketika itu. Nah, jadi ini adalah hal lain yang perlu kita lakukan. Saya terakhir beberapa hari yang lalu saya mendengar kisah-kisah tentang bagaimana perjuangan kawan-kawan di
di Masjid HIA ini berjuang untuk mempertahankan agar masjid ini berdiri. Itu sangat sulit sekali. Jumat yang lalu misalnya itu sedang libur, Jumat sedang banyak orang datang, mereka menyebutnya sebagai Jumat besar, Jumat akbar, ya. Jadi akhirnya biasanya itu mereka coba untuk sediakan makanan untuk jamaah. Yang datang untuk memasak cuma 1 orang, tapi beliau paksakan, saya harus memasak, saya harus selesaikan ini. Kenapa? Karena ada niat tadi itu, karena ada keinginan untuk membangun masjid, membesarkan masjid ini. Jadi ini kawan-kawan, saya sudah 5 tahun di sini, saya lihat kawan-kawan yang membantu di masjid itu tidak banyak. Dan saya berharap kawan-kawan yang di Sinfeng misalnya, itu juga coba untuk bangun masjid di sana. Yang di Zubei juga berusaha untuk bangun masjid di sana. Cerita tentang Masjid HIA ini tuh dimulai dari hal sederhana, hanya dengan yasinan kalau saya nggak salah, yasinan setiap bulan sekali, tapi dari situ kemudian pelan-pelan berubah menjadi masjid yang sebesar ini. Jadi luar biasa sekali, itu adalah hal yang perlu kita dukung bersama. Setelah membangun keluarga, membangun organisasi, kemudian membangun masjid. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bantu masjid kita semaksimal mungkin, semampu kita dengan berbagai daya baik. Jika tidak ada kemampuan, bisa dengan berdoa juga boleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Okay, I would like to explain a little bit about what I have talked in English. Hopefully it can be beneficial for our brother who cannot speak Indonesian language. Sorry, I have take like 70 minutes for Indonesian, but for English maybe it will take another 10 minutes and then we are done. Inshallah, in today's khutbah, I would like to talk about immigrant and the story of immigrant in Taiwan. And this is very relevant because most of us are immigrant in Taiwan. So there are actually many stories of immigrant in Taiwan. The first story is actually the story of Adam alaihissalam, right? Adam is an immigrant. He came from the heaven to earth, and by that it means we all are also immigrants in this world. So that's the first thing, and we should know. And there is as an immigrant, what did Adam do? He actually became the Khalifah on this earth. Although this is not his hometown, but he take care of this land, right? So this is one thing that we can learn from the story of Adam alayhi salam. And then the second story is the story of Musa alayhi salam. Also the same, when he came to Madian, the first thing he did is he helped 2 daughters of Nabi Shu'aib, right? He helped them, which also shows us that if you need to, that when you are in the city of a new city, try to help people in that city. And the next one, the story of Ibrahim alaihissalam, and in this story we see how Ibrahim alaihissalam is following whatever Allah asked him to do. He was asked by Allah to bring his family to Bakkah, which is Makkah now, and he did that, although it's a really difficult situation. So I hope this can be it can be a lesson that we can learn together. This is really hard already, so maybe we can start. We can stop now. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala khulafai rasyidin ala mahdiin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahdihim wa tariqatihim ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.